Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ingat, jaga selalu kesehatan, jaga selalu kebersihan, dan patuhi semua protokol kesehatan. Ketemu lagi dengan saya, Pak Dharma, dalam pelajaran matematika wajib, khususnya dalam kelas 12. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai materi tentang dimensi 3. Nah, bagaimana materi dimensi 3? Apa saja yang ada dalam dimensi 3? Sebelum masuk ke materi, izinkan Pak menyampaikan apersepsi. Izinkan saya menyampaikan apersepsi terlebih dahulu, yaitu tentang bangun ruang. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah Pak tugaskan untuk menggambar bangun ruang sisi datar, khususnya ada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Nah, itu adalah dasar dalam mempelajari dimensi 3. Karena yang akan kita bahas untuk dimensi 3 yaitu bangun ruang yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Tapi perlu kalian ketahui juga bangun ruang itu ada dua jenisnya. Ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di matematika SMP. Ya, bangun ruang itu ada dua, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Nah, bagaimana penerapan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat di layar yang bagian atas itu adalah bangun ruang sisi datar. Contohnya adalah kardus, itu penerapan bangun ruang kubus. Prisma ataupun limas dulu ya. Limas itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah misalkan kalian mengunjungi stand tenda dalam event-event tertentu. Prisma itu ada atap rumah, itu bentuknya adalah prisma, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berupa atap rumah kalian. Tapi atap rumah itu tidak selalu prisma, ada juga yang limas dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ini adalah contoh penerapan bangun ruang sisi lengkung. Ada bola, yang pertama ada bola, yang kedua ada kerucut, ya, penerapannya adalah dalam kehidupan sehari-hari dalam ice cream, ya, ice cream tojong. Dan yang terakhir adalah tabung. Penerapannya tabung itu adalah dalam kaleng minuman, ya, kaleng minuman instan. Oke, itu adalah apersepsi awal. Dimensi 3 itu dasar-dasar adalah bangun ruang sisi datar. Kalau bangun ruang sisi lengkung itu lebih ke menghitung volume dan lain sebagainya. Nah, fokusnya kita hari ini adalah ke dalam bangun ruang sisi datar. Ya, untuk materi kelas 12 pada semester 1 ini kita akan membahas dua bab saja, yaitu tentang bangun ruang tentang dimensi 3 dan yang kedua tentang statistika. Hari ini kita bahas tentang dimensi 3, tapi dimensi 3-nya untuk subbab yang pertama. Nah, dalam dimensi 3 itu ada dua subbab nanti yang akan kita pelajari. Subbab atau penjabaran bab yang pertama yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tapi subbab yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya mungkin, ya, yaitu tentang jarak titik terhadap titik mungkin, atau jarak titik terhadap garis, atau mungkin jarak titik terhadap bidang juga, ya, yang jelas berkaitan dengan jarak antara titik, garis, dan bidang, ya. Nah, bagaimana lebih lengkapnya tentang dimensi 3, ya, kita akan bahas hari ini juga. Tetap stay di video ini. Baik, kembali lagi anak-anak di kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang kedudukan titik. Kedudukan titik itu yang pertama ada titik terhadap titik. Nah, bagaimana sih posisi titik terhadap titik dalam suatu bidang? Ya, kalian bisa lihat, misalkan ada titik A, ya, pada gambar, ya, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Titik A itu dikatakan atau disebut dengan
terpisah dengan titik B. Ya, dari posisi, dari gambar atau dari letaknya kalian bisa lihat bahwa titik A terpisah dengan titik B. Ya, itu kedudukan titik yang pertama. Untuk kedudukan titik terhadap titik yang kedua, yaitu titik B berimpit dengan titik C. Kalian bisa lihat di gambar, titik B dan titik C itu terlihat seperti satu titik. Karena posisi dan letaknya dia sama. Ya, kalau posisi dan letaknya dia sama, maka dia seolah-olah terletak atau terlihat satu titik. Padahal dia dua titik yang berimpit. Ya, misalkan ini titik, dia berimpit, padahal dia dua titik, tapi dia kelihatan seperti satu titik. Oke. Kedudukan titik yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Nah, kedudukan titik terhadap garis, kalian bisa lihat di gambar. Ya, misalkan ada garis M dan ada titik A dan ada titik B. Ya, titik A dan titik B itu terletak pada garis M, atau titik A dan titik B itu kalian bisa lihat di gambar dikatakan, nah ini titik A dan titik B ini dikatakan berada pada garis M. Ya, selanjutnya ada titik C juga, tapi titik C itu dikatakan di luar garis M. Ya, selanjutnya titik terhadap bidang. Nah, tadi titik terhadap titik sudah, titik terhadap garis juga sudah. Nah, sekarang bagaimana kedudukan titik terhadap bidang? Ya, kalian bisa lihat di gambar, ada titik E, ada titik F, dan juga ada bidang alfa. Ya, titik E kalian bisa lihat di gambar di layar HP kalian atau layar PC kalian. Titik E itu dikatakan terletak pada bidang alfa. Dari gambar sudah terlihat bahwa titik E itu ada pada bidang alfa atau berada pada bidang alfa. Selanjutnya, titik F itu di luar bidang alfa. Sudah kelihatan jelas di gambar bahwa titik F itu terletak di luar bidang alfa. Untuk contoh soal, kalian bisa lihat di layar contoh soal. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Nah, kubus ABCD EFGH. Nah, ini gambar kubusnya. Ruas garis AB. Nah, kalian bisa lihat ada titik A, titik sudut kubus ya. Titik B juga disebut dengan titik sudut kubus. Nah, titik AB itu dihubungkan, atau titik M itu melewati garis M melewati titik A dan titik B, sehingga garis M pada titik A dan titik B itu diwakilkan. Kalian bisa lihat ruas garis AB adalah perwakilan garis M atau sebagai wakil dari garis M. Nah, kalian bisa lihat contoh soalnya. Pertanyaan yang pertama, titik sudut kubus apa saja yang terletak pada garis M? Itu pertanyaan yang pertama. Kalian bisa lihat di pembahasan atau di penyelesaian, titik kubus yang berada pada garis M, titik kubus apa saja? Kalian bisa lihat di gambar. Dan juga sudah ada di penyelesaiannya, yaitu adalah titik A dan titik B. Selanjutnya, pertanyaan kedua, titik sudut kubus apa saja yang berada di luar garis M? Yang tadi kan ditanyakan titik sudut atau titik yang berada pada garis M. Nah, pertanyaan kedua adalah titik yang berada di luar garis M. Berarti kalian cari titik sudut selain titik A dan titik B, yaitu titik C, D, E, F, G, dan H. Dan pertanyaan ketiga, titik sudut kubus apa saja yang berada pada bidang V? Kalian lihat bidang V. Bidang V adalah bidang C, D, H, G, atau sisi kubus yang letaknya di sebelah belakang atau di belakang bagian kubusnya. Ya, kubus kan ada misalkan kotak, ini bagian depannya, ini bagian belakang, atas, bawah, samping. Ya, kalian lihat bagian belakangnya, yaitu bidang C, D,
HG itu adalah bidang V. Ya. Nah, titik sudut yang berada pada bidang V adalah jelas yang Pak sebutkan tadi. CDHG atau DCGH. Ya. Pertanyaan terakhir yang keempat, titik sudut kubus apa saja yang berada di luar bidang V? Ya jelas, selain titik sudut atau selain titik yang Pak sebutkan tadi yang berada pada bidang V, yaitu selain titik CDHG, yaitu titik A, B, E, dan F. Ya, bisa dipahami ya? Kira-kira seperti itu contoh soal untuk kedudukan titik. Mungkin kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap titik, dan titik terhadap bidang. Nah, itulah contoh soalnya. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan garis. Kedudukan garis ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, dua garis berpotongan. Nah, kalian lihat di sini ada, sebentar. Nah, kalian bisa lihat di gambar ada bidang alfa, ya. Bidang alfa ada dua garis, yaitu garis F dan garis G. Ya, ini garisnya, garis F dan garis G. Nah, garis F dan garis G ini terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa. Nah, garis F dan garis G ini juga berpotongan atau bertemu pada satu titik, yaitu titik O. Kalian bisa lihat, kedua garis mempunyai satu titik persekutuan. Titik potong yang Pak sebutkan tadi, yaitu titik O, adalah disebut dengan titik persekutuan. Nah, dan terletak, kalian lihat garis F dan garis G seperti Pak katakan tadi, terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Sehingga garis F itu dikatakan memotong garis G. Jika dua garis itu bertemu, maka bisa dikatakan dua garis tersebut adalah berpotongan. Ya. Selanjutnya, dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar, kalian bisa lihat ada bidang alfa. Ada dua garis, yaitu garis H dan garis I. Garis H dan garis I itu adalah dua garis yang sejajar. Garis H dan garis I adalah dua garis yang sejajar. Kalian bisa lihat definisinya atau pengertiannya, kedua garis dikatakan sejajar jika dua garis tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak mempunyai titik potong dan terletak pada bidang yang sama. Garis H dan garis I dikatakan dua garis yang sejajar. Kalian bisa lihat dari posisinya atau dari letaknya, garis A dan garis I itu posisinya sejajar, sama, arahnya sama. Kalian bisa lihat, misalkan ini garis, ya ini garis ke samping, ini garis ke samping, ini juga garis samping. Posisinya sama, sehingga kalau kalian perpanjang garisnya sampai kapanpun, ini kalian sampai berapapun kalian perpanjang garisnya, tidak akan pernah berpotongan. Ya, ingat posisinya harus sama dan arahnya harus sama. Itu dinamakan dua garis yang sejajar. Ya, selanjutnya dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit itu prinsipnya hampir sama dengan dua garis yang sejajar. Kalian bisa lihat definisinya, semua titik pada kedua garis saling bersekutu atau bertemu. Kalian lihat pada gambar, ada bidang alfa dan ada dua garis. Ini kelihatan seperti satu garis karena dua garis tersebut berimpit, maka dia kelihatan seperti satu garis. Padahal ini adalah dua garis, yaitu garis H dan garis I. Garis H dan garis I itu dia berimpit atau bertemu, ya. Maka dikatakan semua titik pada kedua garis saling bersekutu atau saling bertemu. Dan yang jelas, kedua garis tersebut harus terletak pada bidang yang sama. Maka dikatakan dua garis tersebut adalah dua garis yang berimpit. Selanjutnya, nah ini yang terakhir pada kedudukan garis terhadap garis lain, yaitu dua garis bersilangan. Kalian bisa lihat di gambar dua garis yang bersilangan, ada dua garis, yaitu garis B dan garis C. Kalian lihat bidang alfa, ya. Garis B ini terletak pada bidang alfa. Kalian lihat garis C. Apakah garis C ini terletak pada bidang alfa juga? Coba kalian amati.
ya, garis C tidak terletak pada bidang alfa. Kalian bisa lihat, garis C ini berada pada bidang yang lain. Sehingga definisi mengatakan bahwa kedua garis dikatakan bersilangan jika tidak mempunyai titik persekutuan. Kalian bisa lihat, apakah titik B dan titik C ini berpotongan atau bertemu? Dari gambar kelihatan tidak. Ya, maka dikatakan tidak mempunyai titik persekutuan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Seperti Pak katakan tadi, garis B dan garis C ini yaitu terletak pada bidang yang berbeda. Garis B terletak pada bidang alfa dan garis C terletak pada bidang yang lainnya. Ya. Itu untuk pembagian kedudukan titik terhadap kedudukan garis. Itu ada dua tadi, kedudukan garis terhadap garis yang lain. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Ya. Yang pertama, garis pada bidang. Nah, kalian lihat gambarnya. Ada bidang alfa. Ya, bidangnya Pak sengaja buatkan sama dari bidang yang pertama tadi sampai bidang sekarang adalah bidangnya bidang alfa. Tadi ada juga bidang U ya, bidang U atau bidang V. Nah, kalian bisa lihat ada dua garis pada bidang alfa, yaitu garis U dan garis V. Nah, definisinya atau penjelasannya, bidang dan garis sekurang-kurangnya memiliki dua persekutuan. Nah, garis dikatakan terletak pada bidang, ya, garis dikatakan terletak pada bidang jika memiliki dua titik persekutuan. Nah, ini kalian bisa lihat. Garis U dan garis V. Garis U, nah ujung garisnya itu titik persekutuannya berada pada bidang alfa. Kalian lihat, ini titik ujungnya. Ini juga titik ujung garis U. Ya, titik ujung garis U berada pada bidang alfa. Makanya dikatakan tadi minimal atau sekurang-kurangnya harus memiliki dua titik persekutuan. Begitu juga garis P. Titik persekutuannya di sini, titik ujungnya, ini juga titik ujungnya berada pada bidang alfa. Ya, maka dikatakan dari gambar juga kalian bisa lihat garis U dan garis V itu berada pada bidang alfa. Ya. Selanjutnya, garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang. Nah, ini kalian bisa lihat. Garis sejajar bidang itu definisi tidak memiliki titik persekutuan. Ya. Nah, yang mana tidak memiliki titik persekutuan? Kalian bisa lihat. Garis U apakah berada pada bidang alfa? Dari gambar kalian bisa lihat, garis U itu adalah terletak pada bidang atau berada pada bidang alfa. Nah, garis U sejajar dengan garis V. Ya, kalian bisa lihat dari arahnya, lihat tanda panahnya, dan dari bentuk garisnya. Ya, garis U itu dikatakan sejajar dengan garis V. Kalau garis U dikatakan sejajar dengan garis V, maka garis V dikatakan sejajar dengan bidang alfa. Ya. Jika ada garis di luar bidang, ini garis V ini di luar bidang ya, walaupun dari gambar kalian lihat di sini dia bersentuhan terhadap alfa, tapi sebenarnya titik V ini adalah di luar bidang. Ini misalkan bidang alfa, ini garis V. Maksudnya Pak tadi garis V. Ini bidang alfa, ini garis V. Ya. Kelihatan tidak menyentuh. Garis V-nya tidak menyentuh bidang alfa. Ya. Itu yang Pak maksud pada gambar ini. Ya. Garis V, yang garis V ini, ya misalkan yang di atas garis V, ini bidang alfanya. Di sini ada garis U. Ya, garis U pada bidang alfa ini sejajar dengan garis V. Maka garis V ini dikatakan sejajar dengan bidang ini, bidang alfa ya. Kalian bisa lihat dari gambar. Maksudnya Pak, garis V sejajar bidang alfa. Dah. Selanjutnya, garis memotong bidang. Garis memotong bidang itu ada dua jenis. Yang pertama, memotong tegak lurus dan memotong tidak tegak lurus.
Kalian bisa lihat ada bidang alfa, ada garis D, ya, ada garis C dan ada garis B, garis E. Garis D ini, garis B ini yang garis E, ya, ini garis C. Garis C dikatakan memotong atau menembus tegak lurus, ya, memotong bidang alfa tegak lurus. Kalian bisa lihat dari gambar garis C ini dia memotong tegak lurus, ada sudut siku-sikunya, ya. Atau istilah lainnya dari definisi kalian bisa lihat garis dan bidang memiliki satu titik persekutuan. Garis C itu memiliki satu titik persekutuan di sini, ya, titik potong. Garis E memiliki satu titik persekutuan di sini, ya. Selanjutnya garis C memotong bidang alfa tegak lurus. Kalian bisa lihat tadi yang Pak jelaskan ada sudut siku-siku. Selanjutnya garis E memotong tidak tegak lurus, ya, bentuknya agak miring menembus bidangnya, ya. Itu garis memotong bidang. Selanjutnya kedudukan bidang. Nah, kedudukan bidang itu ada kedudukan bidang terhadap bidang lain, ya. Yang pertama, dua bidang berimpit. Nah, ini dua bidang dikatakan berimpit. Kalian bisa lihat di gambar ada dua bidang ini sebenarnya, ada bidang A, ada bidang B, tapi dua bidang ini bentuknya sama, ya, bentuknya sama, ukurannya sama, maka dia kelihatan seperti berimpit ini. Ini misalkan dua bidang yang berbeda, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, ini dia bersatu, ya, dijadikan satu, maka dia dikatakan dua bidang itu adalah berimpit. Selanjutnya, definisinya semua titik pada bidang U juga terletak pada bidang V dan sebaliknya. Jadi setiap titik-titik yang ada pada bidang satu, ada bidang U misalnya, oh ini keliru, sorry, ya. Ini maksudnya Pak bidang U dan bidang V di gambar, ya. Bidang U dan bidang V itu titik-titik ini berada pada titik ini, ya, sehingga dikatakan dua bidang berimpit. Selanjutnya, dua bidang yang sejajar. Dua bidang yang sejajar itu definisinya kedua bidang tidak mempunyai garis persekutuan. Kalian bisa lihat ada bidang A, bidang B, ada juga garis pada bidang A yaitu garis I, garis H. Pada bidang B ada garis D dan ada garis C, ya. Dua bidang ini dikatakan sejajar. Kalian bisa lihat apakah ada garis pada bidang A berpotongan dengan garis pada bidang B? Kan tidak ada. Maka dua bidang tersebut dikatakan sejajar atau gambarnya seperti ini. Ilustrasi gambarnya, ya. Nah, kalian bisa lihat. Selanjutnya, dua bidang yang berpotongan. Nah, kalian bisa lihat di gambar ada dua bidang, yaitu bidang U dan ada bidang V. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini bidang U dan bidang V itu dua bidangnya berpotongan dan perpotongan bidang tersebut membentuk satu garis, yaitu garis AB. Nah, garis AB ini dinamakan garis sekutu atau garis persekutuan atau garis perpotongan, ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, garis AB, kedua bidang mempunyai garis persekutuan. Bidang U dan bidang V mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Nah, garis AB juga disebut garis perpotongan antara bidang U dan bidang V, seperti yang Pak katakan tadi, ya. Lanjut lagi contoh soal, ya. Ini adalah contoh soal yang terakhir pada pembahasan kali ini. Contoh soal, kalian bisa lihat pada contoh soal yang pertama tadi, yaitu contoh soal mengenai bangun ruang sisi datar tentang kubus. Sekarang kita menggunakan bangun ruang yang berbeda, yaitu bangun ruang prisma. Ada prisma ABCD EFGH. Kalian bisa lihat gambarnya, ya, di layar kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan rusuk-rusuk yang memotong garis DH. Nah, kalian bisa lihat garis DH di gambar, ya. Ini garisnya.
Nah, garis DH atau rusuk DH dalam prisma ataupun dalam kubus juga disebut dengan rusuk. Nah, rusuk yang memotong ataupun garis yang memotong DH. Nah, ini kalian bisa lihat nomor 1, yaitu garis AD. Ya, garis AD, garis CD atau garis DC, garis HG, ya. Itu adalah ruas garis, dan ada lagi satu garis HE. Ya. Ruas garis yang memotong garis DH. Ingat, sesuai dengan definisi, ya, dua buah garis yang berpotongan, yaitu dua buah garis itu adalah bertemu dalam satu titik perpotongan atau titik persekutuan, ya. Sehingga jawaban untuk nomor 1 yaitu garis yang berpotongan dengan ruas garis DH adalah garis AD, garis CD, garis apa lagi ini ya, garis EH, garis GH. Ya, untuk penamaan sisi boleh kalian sebutkan misalkan di sini AD atau DA, boleh saja. Ya, boleh dibolak-balik. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan sisi-sisi yang memotong ADHE. ADHE. Sisi sebelah kiri prisma yang kalian lihat dari layar, ya. ADHE. Sisi mana saja yang memotong bidang ADHE? Kalian bisa lihat sesuai dengan konsep dua buah bidang saling berpotongan, ya, yaitu bidang ABCD. Ya, dua buah bidang berpotongan atau memotong itu tidak selalu dua bidang tersebut dia saling nembus, ya, kayak seperti yang Pak berikan tadi contohnya, tidak selalu menembus, ya. Dua buah bidang dikatakan berpotongan atau memotong juga bisa saat dia dua bidang tersebut saling bersentuhan, itu juga dinamakan dua bidang tersebut saling berpotongan, ya. Ini contohnya di contoh soal nomor 2, yaitu bidang yang memotong ADHE adalah bidang ABCD yang bawah. ABCD ini bidangnya, yang ingin cari bidang mana saja yang memotong ADHE ini. Ya, bidang ini adalah ABCD, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini ABFE sudah. Selanjutnya EFGH, dan yang terakhir di sebelah belakang prisma adalah CDHG. Nah, itulah adalah sisi-sisi yang memotong bidang ADHE. Ya, kira-kira bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Gunakan konsep dua buah sisi atau dua buah garis yang sejajar. Nah, itu adalah sisi yang sejajar berarti bidang. Kalau berbicara mengenai sisi dalam bangun ruang, khususnya prisma ataupun kubus, itu masuk ke dalam pembahasan bidang. Sisi-sisi yang sejajar atau bidang-bidang yang sejajar, kalian bisa lihat ini pembahasannya. Bidang ABFE, bagian depan prisma dengan pasti bagian belakangnya, sisi bagian belakang, yaitu CDHG atau DCGH. Boleh. Selanjutnya ABCD bagian bawah alas prisma dengan bagian atas prisma EFGH, ya. Itu adalah pasangan sisi yang sejajar. Selanjutnya mungkin kalian bertanya, sisi yang sejajar kan ada lagi dua, Pak. Maksudnya satu pasang sisi yang sejajar, yaitu ADHE dengan BCGF. Ya. Kalian lihat bentuk ataupun posisi dari bidangnya atau sisinya. Kalian bisa lihat bentuk bidang atau sisinya, yaitu seperti ini. Jika dua sisi ini diperpanjang atau diperlebar, ya, dia akan bersentuhan. Oleh karena itu, dua bidang ADHE atau dua sisi ADHE dengan BCGF itu tidak bisa dikatakan dua sisi yang sejajar. Ya, karena apabila dia diperlebar ataupun diperpanjang akan
bersentuhan atau berpotongan. Bisa dipahami kira-kira ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yang terakhir dalam contoh soal yang kedua ini, yaitu sebutkan rusuk-rusuk yang memotong bidang CDHG. Kalian lihat bidang CDHG ya, sisi bagian belakang prisma. Kalau rusuk-rusuknya yang memotong CDHG adalah, kalian bisa lihat sesuai dengan ini mirip dengan pertanyaan nomor 1, tapi ini termasuk dalam materi memotong ya, perpotongan ataupun kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis memotong bidang. Jelas AD, kalian bisa lihat AD ini memotong bidang DCGH atau CDHG ya. AD ada sisi ada rusuk BC, ada rusuk FG, ada rusuk EH ya. Rusuk-rusuk tersebut adalah rusuk ataupun garis yang memotong bidang CDHG ya. Nah, itu pembahasan contoh soal yang terakhir, dan pembahasan tersebut menjadi pembahasan terakhir pada materi yang akan kita bahas, materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang kedudukan garis, kedudukan titik, dan kedudukan bidang. Nah, untuk latihan soal seperti yang Pak tugaskan atau Pak bagikan di Google Classroom, itu dikumpulkan pada hari Minggu dengan tenggang waktu yaitu sampai jam 6 sore ya. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, itu bisa kalian hubungi melalui WA ya. Bisa kalian tanyakan yang bagian mana yang belum paham, termasuk dalam contoh soalnya ya, termasuk nanti latihan soalnya juga yang akan Pak berikan berupa lembaran latihan soal. Boleh kalian tanyakan melalui WA ya. Untuk hari ini Pak cukupkan pertemuan hari ini, pembahasan tentang salah satu submateri dari dimensi 3. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan daring ataupun luring berikutnya.